Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai semuanya, sekarang kita lagi di podcast Capital Insight di Galeri Investasi Syariah Gisbey Febi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya saya Ihsan selaku pemandu podcast pada hari ini. Ini adalah episode pertama ya di podcast Capital Insight ini, dan karena ini adalah episode pertama, kita langsung mengundang salah satu pembina dari Galeri Investasi Syariah, dan beliau juga salah satu lulusan dari kampus ternama di negara Malaysia atau negara jiran situ. Beliau adalah Muhammad Yadi Wahyadi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya. Sebelumnya makasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya nih Pak di tengah kesibukan Bapak untuk hadir di podcast pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga. Tadi kesini naik apa Pak? Saya Grab kali ya. Naik Grab. Grab tadi atau ya aplikasi hijau. Aplikasi hijau. Saya mau angkat juga, tapi bukan aplikasi hijau. Apa tuh? Warna apa Mas? Ini itu Cibiru ke kampus pada dekat. Oke. Senang sekali apa ya rasanya kita bisa langsung berdiskusi langsung, mungkin ngobrol di satu ruangan dengan tatap muka, dan juga bisa ditonton sama teman-teman pemirsa dari yang menonton di podcastnya GIS gitu di Capital Insight ini. Oke. Nah Pak, sekarang ini topiknya sangat relevan banget sih Pak. Apa itu? Mahasiswa ya Pak ya. Itu terkait mindset lah. Mindset investasi bagi mahasiswa di era digital gini ya Pak ya. Di tengah-tengah era digital yang banyak banget nih mahasiswa, bahkan masyarakat umum dapat informasi yang sangat cepat gitu Pak. Oke. Berita baru muncul 1 menit kemudian langsung bisa terekspos gitu sama mereka, entah itu lewat TikTok ataupun lewat IG dan lain sebagainya kayak gitu ya Pak ya. Jadi pasti banyak banget kayak tantangan-tantangan buat mahasiswa ini Pak ya. Betul. Nah, di tengah-tengah perkembangan teknologi ini apa ya, mahasiswa ini tidak hanya dihadapkan pada kemudahan akses gitu Pak, tapi ini kayak terkait kemudahan akses keuangan juga sih Pak. Jadi kita fokusnya di akses keuangan. Oke. Bukan yang di lainnya ya, cuma ini mah bahasanya lebih ke keuangannya kayak gitu. Kayak banyak banget berbagai tantangan dari mahasiswa itu, seperti adanya fenomena FOMO, hingga maraknya tren investasi yang seringkali diikuti tanpa pemahaman yang matang gitu Pak. Nah, penting banget sih kayaknya Pak buat mahasiswa ini untuk tidak hanya tertarik pada investasi. Nah, jadi mereka juga harus mengetahui kayak membangunlah pola pikir biar mereka bisa bertahap dari awal mengatur dari keuangannya juga gitu, hingga selanjutnya mungkin hingga investasinya nanti gitu. Nah, kan kalau misalnya kita tahu ya Pak ya, di mahasiswa ini sekarang ini ada di Gen Z ya Pak. Gen Z itu berarti di antara sekitar tahun 1997 hingga 2012. Oke. Bapak termasuk Gen Z, Pak? Oh, saya milenial. 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 Transisi dari kolonial ke Tapi kelihatan ini, alhamdulillah. Gen Z tua. kelihatan Gen Z 2003 kayak gitu. Nah, dan banyak juga di Gen Z ini orangnya pintar-pintar sih Pak. Khususnya yang mahasiswa ya, pintar-pintar banget Pak. Bahkan nilai-nilai tinggi-tinggi IPK udah sampai 4 atau 3 lebih ke atas gitu kan. Beda dari yang masa lalu kayak gitu. Nah, cuman ada salah satu yang menghantui kebiasaan mahasiswa Gen Z khususnya ya Pak ya. Ya tadi ada yang namanya fenomena FOMO. Yang itu tuh fear missing out lah kayak gitu. FOMO, fear of missing out. Jadi mereka ini FOMO dalam segala hal sih Pak. Jadi bisa FOMO, semisal ada tren di internet, tren terkait kafe bagus di Dago, mereka datang Dago. Ada kopi enak, misalnya kayak matcha enak, dibeli matchanya. Walaupun jauh. Yang penting bisa dibuatin story IG. Nah, tapi kita fokus di keuangannya sih Pak ya. Di keuangan ini Pak, menurut apa ya, di tengah kayak tren-tren terbaru buat mahasiswa gitu kan, atau masyarakat umum lah, bagaimana sih pandangan Bapak melihat fenomena mahasiswa saat ini yang sering FOMO dalam urusan keuangan Pak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke GIS Bay UIN Sunan Gunung Jati for having me here. Terkait dengan FOMO, fear of missing out, menurut saya sebenarnya bergantung kepada apa yang dia khawatirkan untuk tertinggal.
Kalau FOMO-nya adalah FOMO keilmuan, mungkin itu akan sangat positif kan, Mas. Benar. FOMO-nya FOMO untuk bagaimana cara mengalokasikan uang kita, itu FOMO yang positif. Kita fokus kepada tentang keuangan. Ngelihat FOMO juga hari ini tidak sedikit iklan-iklan perjudian yang bisa kita saksikan di secara gamblang gitu di sosial media. Even beberapa link-link jurnal, Mas, saya sedang on project membuat artikel-artikel kecil, itu linknya disusupkan oleh judul. Menarik. Dan ini khawatirnya FOMO-FOMO yang, nah, saya heran juga, yang ingin saya hantam itu memang yang ingin saya kesampingkan adalah mengenai judi online ini. Ketika pengiklanan dia masif, itu kan akan membuat terutama Gen Z yang aktif di sosial media itu jadi FOMO-nya FOMO judi. Alokasi keuangannya larinya ke situ. Dengan embel-embel situs terpercaya lah, dengan embel-embel, bayangkan perjudian situs terpercaya, kami akan bayar dan lain sebagainya. Padahal dia tidak dikawal oleh regulasi bagaimana dia bermain. Justru dia perbuatan ilegal. Justru perbuatan ilegal ini itu bisa membuat Gen Z hilang arah, Mas. Uang yang tadinya barangkali ingin diinvestasikan ke saham atau kripto atau reksadana atau sukuk atau hal-hal lain yang sifatnya halal, karena iklan dari hal-hal yang ilegal tadi lebih gencar, FOMO yang dikhawatirkan justru FOMO kepada hal-hal yang negatif. Tapi sebaliknya, kalau FOMO itu adalah ngikutin konten-konten selebgram atau konten kreator dari pegiat-pegiat saham, saya pikir itu akan menjadi FOMO yang baik. FOMO apa ya, hasanah kali ya. Kan ada FOMO hasanah, ada FOMO sayyi'ah kali. Saya sebut gitu aja ya. Jadi FOMO sayyi'ah adalah FOMO yang kaitannya dengan hal-hal buruk. Dia khawatir tertinggal ada baju terbaru dari brand tertentu lah. Di sini sebelumnya boleh nyebut brand nggak? dari brand tertentu sehingga kita harus membeli, itu kan FOMO yang konsumtif. Nah, sekarang kita ingin FOMO yang hasanah. FOMO yang hasanah itu ya FOMO saya ingin invest di saham mana. Kemudian ada kan konten kreator yang dia menjelaskan mengenai fundamental dari satu perusahaan, apakah dia syar'i ataukah tidak dan lain sebagainya. Itu kan FOMO yang baik. Artinya tergantung kepada personal individu dari mahasiswa itu sendiri, apakah dia memilih FOMO yang hasanah atau FOMO yang sayyi'ah. Menarik sih, Pak. Baru kepikiran juga nih ada FOMO hasanah dan FOMO baik sebenarnya, Mas. Iya kan? Soalnya sejauh ini orang-orang taunya FOMO yang negatif gitu. Sayyi'ah. Tapi FOMO boleh asalkan kita FOMO-nya terhadap ilmu kayak gitu ya. Terhadap ilmu. Terhadap misalnya kayak kita bagaimana mengatur keuangannya yang dengan baik kayak gitu. Betul. Bisa melalui kayak influencer kayak gitu ya, Pak ya? Bisa. Tapi tadi ada sedikit yang saya tangkap dari pitakan Bapak yang mana banyak ini para mahasiswa ini kayak FOMO itu karena mereka takut tertinggal dari sesuatu ini, ya Pak ya. Betul. Nah, ada suatu tantangan nih Pak ya, emang kita kan sekarang ada di era digital nih, banyak banget kayak e-commerce yang memudahkan para mahasiswa untuk bertransaksi, Pak. Betul. Kalau kayak 12 beli gitu. Iya. Ada promo beli gitu. Sampai di keranjangnya 99 tapi nggak dicekot. Cuma numpuk doang di keranjang. Itu gimana kalau menurut Bapak pandangan tantangan dari mahasiswa seperti itu? Jadi pola konsumtif semacam ini juga sudah saya hadapi di awal saya ngajar. Saya ngajar dari 2020. Jadi ada waktu itu in case mahasiswa itu sampai cicil iPhone terbaru, Pro Max terbaru. Dan dia nyicil. Padahal mah pasti keluar lagi ya Pak ya, iPhone mah ya. Nanti juga keluar lagi. Tapi poin dari nyicil itu yang saya tangkap adalah kok pola konsumtif ini sampai bahkan melekat di sosok mahasiswa yang notabene-nya akademik, dan dia belum membutuhkan handphone secanggih itu, sepowerful itu hanya untuk texting atau bersosial media. Kecuali dia konten kreator atau mungkin ada hal-hal produktif lain, mungkin silahkan saja. Tetapi hal-hal konsumtif ini sebenarnya juga berlangsung semakin besar, seperti bola salju gitu. Karena
kita dimudahkan untuk check out semudah itu. Even si e-commerce ini dia menyediakan lu bayar nanti juga nggak apa-apa, barang gua kirim dulu. Katanya ada pay later yang dia itu zero interest gitu tuh. Jadi tanpa bunga. Saya juga nggak tahu prakteknya seperti apa. Nanti silakan teman-teman komen di bawah prakteknya sejauh ini seperti apa. Jadi kemudahan-kemudahan itu kemudian menggiurkan generasi muda yang ingin agar tidak ketinggalan tadi. Oh iya, benar. Temen gue Promax terbaru nih, masa gue kagak? Gimana? Nah, sampai harus nyicil. Dan cicilannya berapa? Cicilannya saya 500.000. Nah, emang dikirim dari orang tua berapa? Itu kan jadi miris. Iya, benar. Kok jiwa konsumtifnya sudah sejauh itu untuk membeli sesuatu yang bahkan dia tidak tahu menggunakannya untuk hal apa. Saya pikir ini FOMO yang buruk juga karena dia khawatir untuk tertinggal dengan teman-temannya yang lain gitu. Jadi jiwa-jiwa konsumtif ini juga memang harus diatur. Dan saya biasanya pola saya adalah ketika ada kebutuhan, saya memang akan mengeranjangkan. Iya. Akan keranjangkan. Dalam kondisi darurat yang memang betul-betul butuh, mau tidak mau akan saya beli. Berapapun harganya. Jadi patokan saya adalah kebutuhan. Seumpama HP pecah tapi masih bisa dipakai. Atau laptop ada garis-garis masih bisa dipakai kan, dan belum mengganggu gitu. Kecuali lu editor yang satu titik itu ntar dikira harus diedit terus ternyata layarnya yang pecah gitu kan, ya emang harus ganti karena kebutuhan. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan dulu, bukan dengan keinginan. Bukan dengan keinginan. Kalau keinginan ingin terus lah, kita pengen beli apapun pengen terus. Nggak ada habisnya ya? Nggak ada habisnya, dan e-commerce memfasilitasi itu. Benar. Gitu. Ini bahaya sih sebenarnya. Berarti hitungannya bolehlah kita kayak membeli sesuatu, cuman harus melihat ini kebutuhan atau tidak. Betul. Kita mampu atau tidak. Betul. Kalau nggak mampu ngapain dibeli? Kan Ngapain? gitu. Kalau nggak butuh ya ngapain dibeli? Oke, betul. Berarti kita menyesuaikan lah dari kebutuhannya kita. Kemampuan kita. Kemampuan kita. Betul. Memang berarti emang ini sih Pak. Kalau nggak salah itu jadi kayak kita harus merancang keuangannya gitu ya Pak ya. Betul. Jadi emang kayaknya penting banget lah gitu ya Pak ya buat mahasiswa melek terhadap perancangan keuangannya ini ya Pak. Betul. Menurut Bapak seberapa penting sih Pak? Mungkin dikasih rating 1 sampai 100 pentingnya berapa gitu Pak? Untuk mahasiswa bisa merencanakan keuangan. Ya benar. Oke, memang kita bukan menteri keuangan atau apapun yang Ya. memang tugasnya untuk ngitung-ngitung keuangan, tetapi perencanaan keuangan bagi setiap individu, karena kita adalah konsumen dalam setiap aspeknya, tentu harus merencanakan. Mungkin masnya kebutuhannya hari ini hanya untuk bensin berapa ratus ribu atau berapa juta, kemudian untuk kebutuhan wellness atau kayak parfum berapa dan lain sebagainya, berapa ratus ribu alokasinya dan lain sebagainya, itu baru sebatas itu. Tapi dalam jenjang kehidupan selanjutnya seperti ketika menikah, perencanaan itu harus matang, harus semakin matang, apalagi sudah menghandle korporasi dan lain sebagainya. Dan jenjang-jenjang itu yang pada akhirnya menunjukkan bahwa kita bahkan harus mempunyai kapasitas untuk merencanakan keuangan sedini mungkin. Even anak SD lah, kita udah ajarin ini jajannya 500 apa 5.000. Jajannya 5.000, 2.000 buat nabung, 3.000 buat jajan. Itu sebenarnya kan perencanaan keuangan, tapi sudah dididik sedini mungkin. Apalagi kapasitasnya mahasiswa tentunya. Dengan variabel-variabel yang semakin banyak itu tentunya ini sangat penting. Kalau di rating untuk kapasitas mahasiswa gimana ya? Sampai 100 ya tadi. Nah, Sampai 100 barangkali 90% kali. 90%. Karena saya melihatnya kasus ini Mas, ada miris banget tuh, bahkan di kampus-kampus Islam itu ada mahasiswa yang terjerat judol. Wah, Itu artinya kan dia kan gimana sih ngelola duitnya gitu. Duit mah ada berarti kan. Tapi kok dia nggak tahu ada investasi yang halal dan bisa menghasilkan keuntungan juga loh. iya sih benar. Tapi biasanya kalau mahasiswa apa namanya Pak, mahasiswa terjerat judul itu kayaknya dia udah pernah dapat keuntungan dari judulnya itu. Oh, adiktif. Ada zat adiktif di judul. Gitu. Nah, tadi terkait apa namanya Pak ya? Ini kayak buat nabung lah setelah mereka kan bisa apa namanya
udah mengelola kan hitungannya. Misalnya sudah mengelola nih, mahasiswa udah di tahap mengelola di awalnya. Mereka udah merencanakan saya kebutuhannya berapa, terus buat misalnya buat makan berapa, buat namu berapa. kayak Oke, gitu. iya. Nah, tadi juga agak sedikit highlight di judul ya kan. Oke. Padahal ada kayak lebih baik daripada judul buat misalnya kayak di investasi pasar modal Betul, kayak betul. gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak ya, kira-kira gimana sih kita menanam mindset investasi ke mahasiswa gitu, biar bisa setelah mereka merencanakan keuangan, Oke. terus ada sisa keuangan nih misalnya kayak gitu, buat Mhm. ditabung tapi tetap mutar kayak gitu. Oke. Jadi kalau di pasar modal, saya jadi ngikutin pasar modal itu Mas, rewind semenjak saya kuliah S1. Sama saya ngikuti GIS juga, yang ngikuti GIS dan ngambil ya karena modalnya sedikit, saham-saham yang murah. Ya benar. Tapi pola saya pada saat itu adalah dari setiap kiriman dari orang tua, karena tidak bekerja pada saat itu. Jadi sekitar 10% atau 5%-nya at least saya akan tabungkan ke situ. Ngambil saham yang lagi rame, lagi hype. Kemudian menurut pengamatan saya waktu itu jurusan saya muamalat. Perusahaan-perusahaan yang memang syar'i dan tidak melanggar batasan-batasan itu saya akan ambil. Dan saya akan secara rutin entah 5% sampai 10% dari kiriman orang tua itu saya lemparkan ke situ. Jadi pola menabung semacam ini juga saya pikir harus ditanamkan sedini mungkin. Karena secara polanya Mas, sebenarnya mahasiswa hari ini juga banyak duitnya tuh. Cuman lagi-lagi perencanaan keuangannya itu yang membingungkan. Iya. Sampai bahkan tengah bulan udah harus ngutang. Itu kan kok bisa sih? Lu dapat kiriman dari orang tua bahkan lebih banyak dari gua loh. Nah, benar. Kok bisa tanggal segini lu udah ngutang? Gua aja masih bisa hidup buat sampai 3 bulan lagi sama gitu. Dari kiriman orang tua yang notabene lebih sedikit gitu tuh. Ya artinya perencanaan keuangan penting dan tadi orientasi untuk pasar modal tentu akan menjadi opsi yang menarik karena dia kita nyebutnya DCA kali ya, dollar cost averaging gitu. Jadi kita akan tabung ke saham yang memang perusahaannya kita udah amati-amati secara syariah, secara komoditas halal dan lain sebagainya dan fundamentalnya kuat kita akan tabung. Orientasinya silakan boleh langsung dari margin atau dividen, kita bisa memilih opsi-opsi itu. Yang tentu jelas dari sini dari bahasan sini kita melihat bahwa literasi mengenai pasar modal ini penting biar kita tidak membeli sesuatu yang tidak kita ketahui. Biar nggak terjerat judul juga ya Pak ya. Gimana sih judul? Soalnya kayaknya gue juga mau untungnya di awal doang gitu. Benar. Setelahnya, waduh rongkat. Benar. Jadi ngomongin judul juga Mas. Saya kenapa concern banget sama judul? Saya bikin mini project nih. Waktu awal datang ke sini saya bikin mini project bahwa persentase judul yang terjerat, bahkan ada kasus-kasus yang mahasiswa, saya baca di berita itu, mahasiswa untuk bayar UKT nih, untuk bayar SPP, dia masukkan all in. Wow, cacing-cacing naga-naga gitu, tapi di judul ini mah. Ya akhirnya ngambil cuti Mas. Wah iya. Dia ngambil cuti, karena dia nggak bisa bayar buat SPP-nya, dia kalah gitu. Jadi, ya Allah, kok miris banget. Nah berangkat dari situ, saya pengen coba geser. Ada loh instrumen investasi juga yang dia tuh bisa menguntungkan juga loh. Dan ini legal, syar'i itu ada. Sehingga saya sangat concern untuk menawarkan hal-hal semacam itu. Jadi kayak mau reksadana, kemarin kita sempat seminar reksadana juga. Terus ya pasar modal kita giatkan dan lain sebagainya. Bahwa lu daripada milih yang non halal, rugi lagi kan. Mending yang halal, mungkin untung. Kan gitu. Mungkin yang lebih amannya di reksadana gitu. Reksadana lebih aman, kita nggak pusing. Iya, soalnya nggak fluktuatif juga harganya. Benar. Sudah dikelola sama manajer investasi. Manajer investasi kayak gitu. Nah, kan tadi agak sedikit highlight ya, Bapak bilang kalau bisa kita masukin ke perusahaan-perusahaan kayak yang berbasis syariah gitu. Nah, kalau misalnya kayak mahasiswa pemula nih, gimana sih Pak kayak menilai perusahaan ini bagus buat kita investasi kayak gitu? Sedikit tips gitu Pak. Jadi patokan saya itu Mas, produk-produk yang kelihatan bermanfaat buat kita dan memberi manfaat untuk orang lain. Banyaklah untuk makanan. Ya benar, berarti yang dia seumpama nih perusahaan punya concern yang ketat untuk menjaga anggap aja kosmetik agar dia tetap halal, budu friendly dan lain sebagainya. Dia memfasilitasi muslim di negara kita untuk bisa tampil keren, tetapi juga
ketika wudhu nggak harus repot-repot ngapus dulu dan lain sebagainya, ya saya akan invest di situ. Produknya jelas. Jadi orientasi saya adalah orientasi produk. Oke. Produk dia bisa kita gunakan dan bermanfaat untuk orang banyak. Saya akan invest di situ. Jadi ya fundamental penting, tapi tahapannya itu produknya kelihatan dan syar'i. Kemudian saya lebih suka perusahaan-perusahaan yang bagi dividen gitu. Oh begini, ada roh. Buat Gampang itu. buat barang kan gede-gede dividennya. Mungkin tanda kutip ya pengaturan perpajakan juga kali ya, Iya, mending bagi-bagi buat investor aja yang udah kontribusi buat perusahaan dia gitu kan. Tapi ya produk orientasi saya itu, produk orientasi kemudian syar'i baru fundamental gitu. Sudah mantap. Apakah dia bertumbuh atau tidak. Nah, saya ingin mengutip juga Mas, kalau dalam satu podcast itu si apa namanya Menteri Menkraf mantan ya Pak Sandiaga Uno, beliau menyampaikan bahwa ada 3 hal yang prospek di masa yang akan datang. Orientasinya adalah yang pertama green economy, saham-saham yang memang atau perusahaan-perusahaan yang memang dia concern dengan green economy. Wah, 5 tahun ke depan, Pak. 5 tahun bahkan next year, 10 years. Oke, benar. Bahkan 10 years. Jadi green economy karena banyak banget apa namanya saham-saham yang barangkali kita kelihatan keren dan naik-naik terus tapi tidak aware dengan itu. Padahal dunia obrolannya sedang membahas mengenai green economy. Kemudian yang kedua mengenai teknologi. Perusahaan-perusahaan yang sudah built in di dalamnya teknologi-teknologi yang up to date gitu. Dia tidak tertinggal. Kemudian yang ketiga adalah wellness, tentang kesehatan, kosmetik, parfum dan lain sebagainya. Itu menurut beliau itu saham-saham yang kedepannya akan sangat prospektif. Wah, bagus juga sih Pak. Soalnya saya juga masuk di 3-nya. Wah, berarti portofolio banyak banget dong. Terlalu banyak. Ada beberapa. Cuman emang bagus sih Pak yang di green economy. Mungkin sekarang mah belum ya Pak ya. Tapi emang buat masa depan yang bagus. Oke. Dia menjaga lingkungan kan? Iya, menjaga lingkungan dan itu emang lagi gacor-gacor ya kalau nggak sih Pak ya. Bukan gacor itu. Kelasan Genzinya gacor. Nah, terus yang kayak apa namanya? Teknologi gitu ya Pak ya. Oke. Sekarang juga kan banyak sih Pak kayak perusahaan-perusahaan yang mungkin yang melantai di bursa kayak yang udah kerjasama dengan pemerintah, misalnya kayak internet rakyat, Oh, oke. WiFi, Inet, Iya, iya. Ini gak apa-apa kali ya nyebut perusahaan mah ya. Silakan, saya Mas menyesuaikan dengan teman-teman aja di sini. Gak apa-apa ya, ini bukan di endorse juga. Aman. Ada endorsement ya. Nah. Jadi teman-teman kita tidak di-endorse oleh siapa. Bukan ajakan beli juga ini. Nggak ada. Ini mah kita sharing session kayak gitu. Nah, Bapak, kalau ngelihat dari kondisi pasar sekarang ya Pak ya, Oke. misalnya kayak di Iran sama Amerika sedang perang, Oke. IHSG turun jatuh ke Oke. bawah, pasti kan investor pemula pada bingung, waduh masuk enggak ya? Oke. Kayak gitu. Misalnya kita fokusnya di saham lah kayak gitu lah ya. Oke. Nah, menurut Bapak nih gimana sih? Apakah ini good time to buy gitu? Jelas. Jelas. Ah. Kalau ada uang. Iya sih bener. Yang pertama nontonnya aja jatuh kan. Iya bener. Good time to buy kalau ada uang, kalau nggak bisa beli. Atau kita adakan uangnya. Maksudnya kita adakan uangnya adalah ya tadi cicil DCA tadi Mas, dollar cost average. Jadi menurut saya ya jelas ini waktu yang baik untuk membeli. Tinggal nanti kemudian ada pembahasan mengenai screening saham mana yang harus kita beli. Tapi momentum hari ini adalah momentum yang pas untuk membeli. Jadi ada quotation dari Warren Buffett tuh dia bilang bahwa kita harus takut ketika orang-orang rakus dan kita harus rakus ketika orang-orang mulai takut. Nah hari ini kalau sumpah ketakutan itu karena melihat di IHSG merah gitu, saham-saham yang top-top pada merah semua, it's time to buy. Kalau ada Wah. Dan juga harus ini di screening juga ya. screening juga tentu. Itu mungkin pembahasan yang lain. Tetapi kalau pertanyaan tadi adalah apakah ini saat yang tepat untuk membeli? Tentu. Dan sebenarnya Mas, kalau melihat jatuhnya IHSG hari ini tidak separah kita ketika COVID kok. Gitu. Yang artinya ini masih netral juga untuk membeli gitu, nggak semenakutkan itu juga. Tapi lumayan, kita bisa gaining momentum kan, mungkin lagi merah kita. Serok. Serok bahasanya. Nah,
kalau mahasiswa ya Pak ya, biasanya mungkin ini juga termasuk saya juga dulu lah gitu dulu. Oke. Sekarang agak jarang dikit lah. Jadi kita itu kan ada jadwal kuliah, cuman kadang ada rasa takut sama portofolio. Jadi Ah, kita kuliah sambil ngecek, kuliah sambil ngecek gitu. Nah, gimana sih Pak kalau menurut Bapak buat biar mahasiswa ini bisa membagi waktunya gitu loh Pak? Kayak kena ininya nih, mentalnya kena deh kayaknya. berarti masnya day trading. Bukan sih, tahu padahal weekly, cuman penasaran aja gitu, atau enggak ya? Iya, jadi tipe-tipe kalau jadi bos nih monitoringnya tiap hari gitu. Jadi, kalau jadi bos monitornya kayak nggak percayaan banget sih. Jadi kalau jadi investor menurut saya konsep utamanya adalah saling mempercayai. Kita percaya dengan perusahaan tersebut percaya kepada investor dan tidak menciderai satu sama lain. Jadi kalau kita udah percaya sama perusahaan tertentu, kemudian kita beli saham tersebut, artinya kita mempercayakan uang kita untuk digolang sama dia. Kalau nggak percaya, tarik aja duitnya kan. Iya benar. Iya kan? Dan untuk mahasiswa saya juga sering melihat, saya kan satu kelas dengan Mas gitu kan. Ada saya ngajar gitu, ngapain sih sibuk banget sama tablet gitu kan. Ngapain gitu. Iya. Jadi kecuali di luar kelas karena mahasiswa barangkali jamnya hanya 2 jam atau 3 jam, di jam-jam lain kan masih banyak untuk ngontrol. Untuk orang-orang yang day trading mungkin dia akan mengontrol saham setiap jam atau apa dan lain sebagainya. Jadi rutin banget gitu ngontrolnya. Dan menurut saya itu secara psikologi untuk orang-orang yang tidak resisten seperti saya nggak kuat gitu. Itu gatal tangannya. Hijau sedikit langsung jual, merah dikit langsung beli. Atau jangan-jangan membuat kita tidak tenang gitu. Membuat kita tidak tenang. Jadi menurut saya psikologis itu menjadi hal yang utama juga dalam mengambil investasi. Dan untuk mahasiswa kalau saya sarankan yang ngambil yang dollar cost averaging tadi. Jadi kita rutin aja nabung, kita beli saham yang memang sudah kita screening dan kemudian tenang-tenanglah, percayalah bahwa uang itu digolang dengan baik. Kemudian menumbuhkan profit agar kita bisa melakukan kegiatan lain. Nah, orang invest, kenapa dia invest ya? Karena dia pengen waktu kan. Iya benar. Kita punya uang, nginvestin ke salah satu perusahaan, biar dia yang ngerjain kan. Kita punya waktu untuk bisa mengerjakan lain. Ada yang bisa hacking, ada yang bisa cycling, naik sepeda, ada yang bisa jogging, running dan lain sebagainya. Jadi investor kan polanya kayak gitu. Lah kita udah jadi investor, sibuk banget mantau. Kalau sibuk banget mantau, ya kerja aja punggu. Jangan itu. Iya benar. Logika yang sederhananya barangkali begitu Mas. Jadi kenapa kita memilih berinvestasi itu karena agar kita mempunyai waktu lebih, dan dalam konteks mahasiswa tentu waktu lebih itu digunakan untuk belajar, menambah ilmu, pengalaman lain dan lain sebagainya. Itu barangkali. Menarik sih Pak, soalnya kayaknya emang udah kebiasaan mahasiswa ya. Mungkin emang kita juga bertahap buat mengelola emosi, buka chart kayak gitu kan. Tapi gini juga Mas. Jadi ada psikologi saya ketika mahasiswa juga ketika S1 tuh biar kelihatan keren Mas. Oh gitu. Ada nggak sih nih kalian yang kayak gitu, kayak ngeliatin chart terus biar kelihatan keren, biar orang-orang pada nanya gitu. Itu ngapain sih? Itu apaan sih? Itu intinya apa? Kok hijau ya? Kok di aku biru katanya, diganti gitu dan lain sebagainya. Jadi ada juga mungkin kayak pengen show off, di sisi lain kayak untuk memperluas pemahaman literasi. Jadi munculnya pertanyaan itu kan karena keinginan tahu. Iya, benar. Biar lu tahu gitu dan lain sebagainya. Ini tuh tentang saham, dan bukan untuk menggurui, tapi adalah tanda kutip biar keren. Oh, gitu. Tapi kan itu sedikit bermasalah sih Pak. Jadi kalau misalnya kita pantau terus sedangkan kita ada kesibukan, Betul. jadi malah mengganggu aktivitas kita. Dan memang jadi kita nggak bisa fokus gitu kan. Jadi fokusnya terbagi dua. Betul. Kalau dia multitasking, Nggak mungkin sanggup. ya kan Kalau salah pencet gimana Mas? iya, yang aslinya dijual malah dibeli. Enggak. Ada kalau yang viral-viral itu mah jual beli di hijau, jual di merah. Tahu nggak Pak itu? Boncos banget dong. Iya. Boncos banget dong. Kebiasaan retail. Beli di hijau, Tiba-tiba naik lagi. kalau pengen nyumbang gitu ke Mas. Market dan Jangan kampret. Mas, kalau pengen ngasih gitu. menarik lah. Nah, Pak, di kampus nih, mungkin khususnya di kampus UIN Bandung dan banyak banget kampus-kampus lain juga yang ada,
galeri investasi kayak gitu. Entah itu galeri investasi atau galeri investasi syariah. Nah, menurut Bapak gimana sih mahasiswa ini atau apa sih peran galeri investasi syariah ini buat Bapak meninjau literasi edukasi ke mahasiswanya? Dan bagaimana sih mahasiswa ini kayak menggunakan si GIS atau GI-nya gitu? Oke. Jadi karena saya ketika mahasiswa dulu adalah mahasiswa yang berkecimpung di GIS juga, dan pada saat itu barangkali tidak terlalu bermanfaat buat saya. Kayak awalnya cuman ikut karena diajak orang, terus kemudian jadi tahu. Dan pengetahuan itu masih belum tahu akan saya gunakan untuk apa. Tapi baru kerasnya sekarang, Mas. Ketika sudah bekerja dan lain sebagainya nih, punya income dari beberapa resource, itu jadi merasa bahwa uang ini nggak bisa nih cuman kita alokasikan di satu tempat dan dia akan tergerus nilainya. Ya sehingga pemahaman yang dulu saya pikir biasa-biasa saja menjadi bermanfaat hari ini. Dan sebenarnya semua orang butuh untuk tahu cara merencanakan keuangan, dan GIS bisa memfasilitasi itu. Pemahaman-pemahaman basic saya itu berangkat dari komunitas-komunitas galeri investasi syariah ini dulu ketika S1 gitu, dan sangat membentuk. Untuk mahasiswa yang lain harusnya barangkali kita bisa berangkat, kegiatan GIS adalah membuat mahasiswa lain di luar GIS atau yang belum tahu bahkan nama GIS itu untuk penasaran dulu. Naon sih GIS gitu. Dan memunculkan, saya di kelas kan sering memunculkan juga bahwa saya doakan kalian semuanya akan kaya dalam 5 tahun yang akan datang. Dan di antara orang kaya itu pasti ada saja kebingungan untuk meletakkan uangnya di mana. Ya, benar. Dan kalau kita belajar di ketika sarjananya, ketika S1-nya, GIS memfasilitasi itu. Jadi kita mempersiapkan mindset kaya dulu, kayaknya mah belum. Besok-besok lah kaya. Tapi kalau udah kaya, siap. Itu GIS memfasilitasi itu. Oke, menarik sih Pak. Berarti gimana GIS ini kayak memfasilitasi kayak edukasi lah buat si mahasiswanya buat siap kaya. Harus siap kaya. Misalnya kayak ada duit banyak, takutnya ada sih Pak desa nggak sih Pak? Tahu nggak Pak yang viral yang desa di entah di Jawa Tengah yang atau Jawa Timur? Yang desanya itu desa kaya miliaran. Desa miliaran. Cuma yang ada minyak itu ya? Ada minyak sama pemerintah itu, terus dikasih duit miliaran, mereka belinya mobil gitu. Dan akhirnya saya tahu. Betul. Udah nggak ada lagi apa-apa. Iya. Jadi takutnya kayak gitu sih Pak. Betul. Iya benar, itu kejadian Mas ya. Jadi negara membeli tanah sawah ya, sawah yang ada minyaknya, kemudian dibeli oleh negara miliaran rupiah karena tidak tahu cara mengelola duit sebanyak itu. Ya dibelikan mobil, kalau dibelikan tanah atau rumah mungkin masih agak mending karena dia nilainya bisa bertambah. Tapi kalau mobil tergerus, atau untuk kenikmatan yang sesaat lain barangkali akan tergerus, dan nyatanya kembali lagi ke titik awal dia tidak siap kaya. Ya kan gitu. Jadi kayak ini sih Pak, kata-kata salah satu influencer Timothy Ronald. Lu gua kasih 1 miliar, kalau kagak ada mindset kaya gak akan kaya, habis tuh uang buat kalian. Itu juga. Benar. Jadi kalau misalnya emang mau kaya, kalian harus punya mindset lah buat ngelola keuangannya itu, bukan dibuat belanja gitu. Mau gua kasih kalau misalnya lu belanjain semua 1 tahun ya. Kalau ini gini Mas, mindset konsumtif lagi. Balik lagi mindset konsumtif itu dari 1M sekian persen gue beliin mobil, sekian persen gue bakal main ke Singapura, ke Eropa dan lain sebagainya. Dia polanya itu pola-pola konsumtif. Kalau belum mindset kaya, dia akan orientasinya adalah how to spend this gitu. Habisin ini gimana nih? Tapi kalau mindset kaya, gue bakal letakkan ini di deposito semua. Syariah. Masuk ke saham ini dan lain sebagainya. Itu kan orientasinya sudah berbeda. Bisa dibagi lah kalau misalnya mindset orang kayak ada yang buat kesenangan, betul. Investasi. Betul. Dan itu sangat bagus sih Pak ya, bisa ngelola keuangan. Nah Pak, pesan nih buat mahasiswa ke depan gimana nih? Terkait mungkin di cara pengelolaan atau di investasi itu. Tentu ketika di investasi itu banyak kesengsaraan, Mas. Sebagaimana hidup ini juga untuk kita yang beriman, ada satu hadis, ad-dunya sijnul mu'minin, bahwa dunia ini itu merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman. Karena bahwa orang yang beriman diberikan batasan-batasan. Apa kaitannya dengan investasi?
Di investasi juga begitu. Kita punya resources, income masuk banyak, tetapi kita tidak tahu batasan-batasan. Gua hanya boleh spend segini, sementara sisanya buat nanti kebutuhan. Kalau di dalam Islam akhirat. Jadi adunnya Sidnul Mukminin itu kan seakan-akan di kepala kita bahwa kehidupan ini sengsara dan lain sebagainya. Secara orientasi memang begitu karena banyak batasan, boundaries yang padahal kalau manusia ketahui juga batasan-batasan itu justru membahagiakan manusia di kehidupan di dunia dan Ya. di akhirat gitu. Di investasi juga gitu. Kita sudah tahu batasan-batasan uang yang masuk ini harus di spending sekian persen, harus di investasikan sekian persen, dan investasi sekian persen itu kan penundaan kebahagiaan Ya. dengan asumsi bahwa gue nanti di akhirat masuk surga nih, di bulan Maret dapat dividen nih. Persennya kan belum corporate action nih kan, tapi gue udah dapat dividen nih, sesuatu yang bisa kita prediksi gitu. Dan di akhirat juga begitu kan, kita nggak tahu di akhirat nanti kita akan masuk surga atau naudzubillah neraka. Tapi semua itu bergantung kepada apa yang kita lakukan hari ini di dunia kan. Di investasi juga gitu kan, kita nggak tahu nih bakal untung atau rugi, Iya, benar. nggak tahu. Tapi semuanya itu bergantung apa yang kita investkan dari hari ini kan. Kadang-kadang ditanya juga kapan waktu yang tepat untuk memulai hari ini, karena tidak ada waktu yang sempurna. One day one. Di Gensi nih bagus nih, di konten-konten benar. Day one day. Day one day-nya kita udah kaya gitu. Betul. Makanya kalau misalnya kayak dari investasi, kita dari mahasiswa kan udah mulai belajar, Oke. walaupun dengan dana sedikit, tapi kan di situ udah tahu nih pengalaman ya apa ya, Oke. pengalaman. Oh ternyata di investasi ini kayak gini misalnya apa sih namanya, risikonya gede. Cuma kan ketika kita udah punya pengalaman, ketika nanti sudah bekerja, Oke. sudah dapat uang, jadi gampang, makin banyak kan uangnya gitu Betul, masuk ke betul. investasinya itu, dan kita udah tahu cara dinamika di pasarnya kayak gitu. Betul. Dan semoga bisa cuan banyak lah. Dan Oke. kalau udah cuan banyak, jangan lupa bersedekah. Oke, jangan lupa bayar zakat. Kalau pajak, Pajak ya kan itu wajib ya itu wajib. sebagai warga negara. Oke. Mungkin situ sih Pak buat podcast pada hari ini, karena Terima kasih. waktunya sudah habis. Banyak banget tadi insight-insight yang sudah disampaikan oleh Bapak terkait bagaimana mahasiswa ini mengelola keuangan begitu, dan menyisihkannya juga buat investasi yang halal seperti itu, dan juga pastiannya juga pasti, dan ada beberapa instrumen-instrumen di pasar modal kayak sukuk, ada apa saham kalau mau return tinggi tapi high risk high return, Oke. di apa namanya, di satu lagi reksadana Sekarang. low risk cuman low return juga. Iya, Itu sukses lebih lagi. ya. Dan bisa dipilih sama teman-teman ketika mau investasi, mana yang mau dimasukin oleh teman-teman, bisa dipilih dari antara tiga itu, dan itu tergantung sama keputusan teman-teman. Dan disclaimer-nya tadi kita membahas terkait emiten itu, Oke. perusahaan-perusahaan bukan mengajak untuk membeli kayak gitu ya. Ini cuma sharing session terkait apa sih yang harus dilakukan sama teman-teman ketika memulai investasi seperti itu, dan mindset apa yang harus ditanamkan. Oke. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung podcast pada hari ini. Mohon maaf jika ketika tadi dari saya selaku host atau moderator, dan juga Pak Yanti selaku narasumber, ada kata-kata yang salah diucapkan atau tidak enak didengar oleh penonton. Mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa stay tune lagi ya di episode selanjutnya. Oke, thank you. Thank you, dadah.